Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 11 Juli 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, satu-satunya jalan dan pengantara kami kepada Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk hari yang baru dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Roh Kristus, ke dalam hati kami, untuk menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Renungan hari ini berjudul, apa saja yang kita minta dalam namanya, Ia akan lakukan. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 14, ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berjalan di jalan iman yang sempit. Percayalah pada semua janji Tuhan. Percaya pada Tuhan meski dalam kegelapan. Itulah saatnya untuk beriman. Tetapi engkau sering membiarkan perasaan mengatur hidupmu. Engkau mencari kelayakan dalam dirimu sendiri, ketika engkau tidak merasa dihibur oleh Roh Allah dan putus asa karena engkau tidak dapat menemukannya. Engkau tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus, Yesus yang mulia. Engkau tidak menjadikan kelayakannya untuk menjadi segalanya. Hal terbaik yang bisa engkau lakukan tidak akan menghasilkan kebaikan di hadapan Tuhan. Kelayakan Yesuslah yang akan menyelamatkanmu, darahnya yang akan menyucikan engkau. Tetapi engkau harus berusaha keras. Engkau harus melakukan apa yang engkau bisa lakukan. Bersemangatlah dan bertobat, lalu percayalah. Testimonis jilid 1, halaman 167. Saya melihat bahwa jika kita tidak merasakan jawaban langsung atas doa-doa kita harus berpegang teguh pada iman kita dan tidak membiarkan ketidakpercayaan masuk, karena itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Jika iman kita goyah, kita tidak akan menerima apapun darinya. Keyakinan kita pada Tuhan harus kuat, dan saat kita sangat membutuhkannya, berkat akan turun ke atas kita seperti hujan deras. Ketika para hamba Tuhan berdoa untuk meminta roh dan berkat-Nya, terkadang itu datang dengan segera. Tetapi itu tidak selalu diberikan. Pada saat seperti itu, jangan menjadi lemah. Biarlah kepercayaanmu sepenuhnya kepada Tuhan, dan seringkali berkat itu akan datang ketika engkau sangat membutuhkannya, dan engkau secara tidak terduga menerima pertolongan dari Tuhan ketika engkau menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang tidak percaya dan akan dimampukan untuk mengucapkan firman dengan jelas dan penuh kuasa. Testimonis jilid 1, halaman 121. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah maksudnya meminta dalam nama Yesus? Apakah maksudnya berdoa dalam nama Yesus? Kita semua umumnya mengakhiri doa-doa kita di dalam nama Yesus. Tapi adakah kita mengerti maknanya atau hanya tradisi? Perhatikan apa yang Roh Nubuat jelaskan. Tetapi berdoa di dalam nama Yesus adalah sesuatu yang lebih dari hanya menyebut nama itu pada permulaan dan akhir sebuah doa. Berdoa dalam nama Yesus artinya berdoa dalam pikiran dan roh Yesus, sementara kita percaya atas janji-janjinya, bergantung kepada rahmat-Nya, serta mengerjakan pekerjaannya. Pertama kita pahami dulu roh Yesus, atau sebutan lainnya Roh Kristus. Apakah yang Yesus maksudkan dengan roh?
Di dalam buku Selected Messages Book 1, halaman 249 paragraf ketiga, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini, Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Roh yang Yesus maksudkan adalah pribadinya Yesus itu sendiri, karakter ilahi Yesus. Artinya, roh itu adalah hidupnya Yesus itu sendiri. Nah, oleh karena itu, jika kita berdoa dalam roh Kristus, maka roh Kristus harus menguasai organ-organ bicara, kekuatan mental, kekuatan fisik dan moral. Dikutip dari buku Healthful Living, halaman 11, paragraf kelima. Jika hidupnya Kristus tinggal di dalam kita, maka hidupnya Yesus, yaitu rohnya, menguasai hati, pikiran, lidah, dan mulut kita. Sebab kita berbicara dari hati dan pikiran kita, serta diutarakan melalui lidah dan mulut kita. Dan jika roh Kristus yang menguasai organ-organ bicara kita, maka kita berbicara sesuai dengan kehendak Yesus, selaras dengan hidupnya Yesus. Itu sebabnya roh nubuat berkata, roh Kristus adalah untuk memiliki pengaruh yang mengendalikan atas kehidupan para pengikutnya, sehingga mereka akan berbicara dan bertindak seperti Yesus. Kristus berkata, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku." Dikutip dari buku My Life Today, halaman 252, paragraf ketiga. Jika kita memiliki roh Kristus di dalam hati kita, maka kita akan berbicara dan bertindak seperti Yesus. Dengan sendirinya, kehendak Yesus menjadi kehendak kita, dan apa yang kita minta adalah yang Yesus minta. Itu sebabnya Yesus akan lakukan. Sebab permintaan Yesus menjadi permintaan kita. Perhatikan, Nyonya White mengutip Yohanes 17 ayat 22 dalam tulisannya dan menghubungkannya dengan roh Kristus. Kemuliaan yang Yesus maksudkan adalah rohnya yang juga disebut penghibur. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan yang berikut ini. Biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah sang penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Manuskrip 1 tahun 1903, paragraf 13. Dengan jelas Nyonya White berkata bahwa pelajari Yohanes pasal 17, sebab bila kita pelajari dengan benar, maka akan nyata bahwa penghibur itu bukanlah Allah Roh, tetapi Yesus. Sebab Bapa memberikan kemuliaannya kepada Yesus dan dari Yesus kepada kita. Maka kita menjadi satu. Dan Bapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Maka kita menjadi sempurna. Itulah roh Kristus yang disebut penghibur. Jika sang penghibur menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan berbicara dan berdoa seperti Yesus. Tidak heran, Yesus akan lakukan dan Bapa pasti jawab. Inilah pentingnya kita mengerti tentang roh Kristus, sebab berdoa dalam nama Yesus artinya berdoa dalam rohnya Kristus. Bagaimana dengan pikiran Yesus? Apa itu pikiran? Mari kita ikuti penjelasan Nyonya White dalam khotbahnya di Healdsburg, California, tahun 1891. Dalam bukunya Sermons and Talks, volume 1, halaman 210, paragraf pertama, mengapa? Karena mereka tidak memiliki hati yang baru. Apa itu hati baru? Hati baru adalah pikiran baru. Apa itu pikiran? Pikiran adalah kehendak. Di manakah kehendakmu? Apakah di pihak setan atau di pihak Kristus? Sekarang terserah Anda. Maukah Anda menempatkan kehendak Anda hari ini di sisi Kristus atas hal yang dipertanyakan? Itulah hati yang baru. Ini adalah kehendak baru, pikiran baru. Pikiran ada hubungannya dengan kehendak, dan kehendak ada hubungannya dengan hati. Itu sebabnya
Hati dan pikiran adalah satu. Karenanya saat dikatakan pikiran Kristus, maka itu sama dengan hatinya Kristus, kehendaknya Kristus. Apakah pikiran Kristus mempunyai hubungan dengan rohnya Kristus? Sudah tentu. Sebab bila roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka kita berbicara dan bertindak seperti Yesus. Dan kita berbicara dari hati dan pikiran kita. Bila hati dan pikiran kita dikuasai oleh roh Kristus, maka kehendak kita, perkataan kita, perbuatan kita adalah dari Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, di dalam Letter 48 tahun 1876 paragraf ketiga, pikiran Yesus Kristus harus ada di dalam kita, mengendalikan setiap pikiran, setiap tujuan hidup kita. Jadi, bila pikiran Kristus dan roh Kristus tinggal di dalam kita, maka dengan sendirinya yang berdoa adalah Kristus itu sendiri. Sebab Kristus yang kendalikan pikiran dan tujuan hidup kita, hidupnya yang kendalikan hidup kita. Tidak heran Bapa jawab dan Yesus lakukan. Sebab suara Kristus yang selalu Bapa dengar. Inilah rahasia yang penting setiap umat Allah pahami. Bapa tidak akan pernah lelah atau letih mendengar doa kita, sebab Kristuslah yang sebenarnya berdoa di dalam kita, sebab kita memiliki roh dan pikirannya. Inilah maknanya berdoa di dalam nama Yesus. Dan satu lagi, betapa pentingnya kita berdoa di dalam nama Yesus. Dalam buku The Acts of the Apostles, halaman 35, paragraf kedua, mereka juga sama-sama mempersatukan permohonan mereka kepada Bapa dalam nama Yesus. Mereka tahu bahwa mereka mempunyai wakil dalam surga, seorang pengantara pada tahta Allah. Kita berdoa dalam nama Yesus karena Yesuslah satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Alkitab berkata dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Alkitab dengan jelas menyatakan hanya satu pengantara kita, yaitu Yesus. Itu sebabnya, meski Yesus bertugas di surga di hadapan Bapa, namun oleh rohnya, Dia masih melayani kita. Di dalam buku Pulang ke Rumah halaman 319 paragraf ketiga, sementara Yesus melayani di bait suci yang di surga, oleh rohnya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Sementara diwakilkannya, kuasanya kepada pengerja-pengerja yang lebih rendah, hadiratnya yang memberi tenaga itu masih menyertai jemaatnya. Yesus secara fisik melayani di hadapan Bapa sebagai imam besar kita, sebagai pengantara kita yang sejati. Dan oleh rohnya, yaitu roh Kristus, Yesus masih melayani kita di dunia ini. Sebab Yesus berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, dan itu Yesus tepati. Sebab kehadiran rohnya itu sama dengan kehadiran dirinya sendiri. Roh Kristus itu adalah Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua yang percaya firman Allah dan tulisan Roh Nubuat, agar berdoa dalam nama Yesus, yaitu berdoa dalam pikiran Kristus dan roh Kristus. Tuhan Yesus memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi ini untuk nasihat firman Tuhan yang telah kami pelajari. Terima kasih firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Yesus, yaitu berdoa dalam pikiran Kristus dan roh Kristus, sehingga Kristus yang hidup dalam kami dan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, semuanya adalah dari Yesus Kristus, dan Engkau pasti akan menjawab semua doa permohonan kami. Biarlah roh-Mu yang suci yang Engkau curahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus
Roh Kristus boleh tinggal dalam hati kami agar hidup kami berkenan kepadamu. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu sepanjang hari ini. Bersamalah dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Kau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin.